Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pekan keempat ini kita mempelajari tafsir juz amma, dan sebelum memasuki tafsir surah-surah yang ada di juz amma, kita pelajari terlebih dahulu tafsir surah Al-Fatihah ya, karena surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca di dalam sholat, dan karena sebagai rukun ya, yang harus dibaca, maka agar kita semakin khusyuk dalam melaksanakan sholat, kita harus memahami kandungan surah Al-Fatihah ya. Karena arti khusyuk adalah hudurul qalbi wa sukunul arkan, hadirnya hati dan diamnya anggota badan. Bagaimana hati kita bisa hadir atau memperhatikan apa yang kita baca, sedangkan kita tidak memahami ayat yang kita baca ya. Maka agar kita dapat atau hati khusyuk atau hati kita bisa hadir memahami apa yang kita baca, kita harus mempelajari tafsirnya ya, seperti yang kita pelajari pada kesempatan Ahad pada subuh ini ya. Dan Al-Quran Al-Karim, yakni surah Al-Fatihah, adalah Ummul Quran, induk Al-Quran, yang mana pembahasan materi-materi, tema-tema yang ada di dalam Al-Quran dimuat secara garis besar oleh surah Al-Fatihah, sehingga sebenarnya pembahasan tafsir surah Al-Fatihah ini sangat luas. Maka yang kita pelajari pada kesempatan ini hanyalah sedikit atau sebagian kecil atau setetes dari samudra surah Al-Fatihah. Dan mungkin ada yang ingat kemarin itu terakhir kita sampai mana pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah? Basmalah ya. Berarti sekarang ayat Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tafsir basmalah ya, dan hal-hal seputar basmalah. Maka pada kesempatan hari ini ya, kita akan mempelajari ayat Alhamdulillahirabbil alamin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Yang artinya segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Alhamdu, di situ ada dua huruf al ya, al di sini dalam bahasa Arab menunjukkan lil istighraq, menyeluruh. Oleh karenanya para penerjemah mengartikan dengan segala
segala puji, ya, alhamdu segala puji, yang menunjukkan bahwa pujian secara keseluruhan atau secara mutlak atau secara sempurna, ya, tidak setengah-setengah. Yang berhak memperolehnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap keadaan atau dalam keadaan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan, ya, pujian secara mutlak. Kalau kita kepada manusia, ya, kita terkadang memuji dari satu sisi dan kurang memujinya dari sisi yang lain karena manusia, ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurna, ya, karena dia tidak memiliki kekurangan sama sekali, sehingga pujian untuknya secara mutlak, secara sempurna, tidak setengah-setengah dalam keadaan bagaimanapun, ya. Nah, ini maka pujian secara mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Yang demikian karena beberapa hal. Di antaranya karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di antara berbuat ihsan, berbuat baik, memberikan nikmat, ya, kepada hamba-hambanya, dan di antara keadilan. Yani Allah Subhanahu wa taala keadaannya, perbuatannya antara ini. Kalau enggak berbuat ihsan, ya berbuat adil. Enggak pernah dia berbuat buruk, enggak pernah dia berbuat zalim. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang mendapatkan hal yang tidak diinginkan, mendapatkan musibah atau dimasukkan ke dalam neraka? Jawabnya, itu bukan karena Allah zalim, tetapi itu karena keadilan Allah. Karena memang orang tersebut berhak mendapatkan hukuman, ya, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, ya, sehingga dia layak mendapatkan hukuman, dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Bahkan yang ada dia antara ihsan atau adil, sebagaimana firman-Nya, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh 10 kali lipat balasan untuknya. Dikasih balasan yang baik berkali-kali lipat, sampai 10 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Infak saja yang kita keluarkan, kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, di mana biji ini kemudian mengeluarkan 7 tangkai, dan 7 tangkai ini kemudian mengeluarkan ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, mengeluarkan 100 biji. Ya, ada 7 berarti sampai dari 1 biji ada 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100, sehingga sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan, ya, amal soleh hamba-hambanya, infak hamba-hambanya sesuai yang dia kehendaki. Bisa lebih sampai 700, bahkan lebih dari itu. Tentunya ini tergantung keadaan seorang hamba, tergantung keikhlasannya, ya, kemana dia infakkan, dan seterusnya. Ya, ini keadaan Allah Subhanahu wa taala. Atau berbuat adil, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang berbuat buruk, ya, maka dia tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan perbuatan buruk yang dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, sedangkan mereka sama sekali tidak dizalimi. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan perbuatan zalim dan mengharamkan dirinya berbuat zalim, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Demikian pula aku haramkan perbuatan zalim itu terjadi di antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Alhamdulillah kita punya Rabb, punya Tuhan yang seperti ini keadaannya, yang maha ihsan, berbuat ihsan, yang maha adil. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang kan baik, kelihatan soleh, rajin ibadah, kok dia dapatkan musibah? Ya, jawabnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepadanya, tapi ada kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Bisa dengan musibah itu dia memperoleh derajat yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga mungkin dia melakukan kesalahan yang dengan musibah itu Allah hapuskan, Allah bersihkan kesalahannya, sehingga nantinya dia pulang menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Sehingga nantinya ketika meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kuburnya menjadi tempat istirahatnya. Kuburnya menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga dia kembali dalam keadaan tenang, nyaman, dan kubur menjadi tempat istirahatnya. Karena nggak semua orang yang masuk ke dalam kubur itu kuburan menjadi tempat istirahatnya. Siapa yang bilang semua orang kalau udah meninggal itu pasti akan istirahat, pasti akan tenang? Tergantung amalnya ketika di dunia. Ya, tergantung amalnya ketika di dunia. Kalau kita lewatin kuburan, di antara manusia ada yang senang, ada yang bahagia, dan ada yang menyesal dan sengsara dan ingin kembali lagi ke dunia. Sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga ketika datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian, dia pun berkata, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak memberikan aku tangguh kesempatan lagi, ya, meskipun hanya sebentar, ya, ila ajalin qarib fa asaddaq, agar saya bisa bersedekah, wa akun minas shalihin, dan termasuk orang-orang yang saleh, yang rajin ibadah, yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin berzikir, yang rajin puasa, yang rajin sedekah, ya, fa asaddaq wa akun minas shalihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kata Allah, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan memberikan kesempatan lagi kalau sudah tiba ajalnya. Ya. Maka manusia di alam kubur yaitu enggak semuanya istirahat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyesal dan ingin kembali lagi ke dunia, memperbaiki amalnya, ya, memperbaiki amalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah agar, ya, dia nanti ketika balik ke kubur, dia nyaman, dia tenang, dia dapat istirahat. Ya, karena sudah bersih dari dosa-dosa. Ya, dengan dikasih musibah. Ya, ketika dunia, apapun bentuk musibahnya meskipun kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yusibul muslimin nasabin wala hammin wala wasabin wala hammin wala dhammin hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, termasuk kesedihan, kegundahan, kegelisahan, penyakit, bahkan sampai duri yang mengenainya pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dengannya dosa-dosanya. Maka kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah, dan bahwa orang yang mendapatkan musibah bukan berarti Allah menginginkan keburukan buat dia, tetapi Allah menginginkan kebaikan buat dia, supaya dia bersih dari dosa-dosa, sehingga nanti dikubur nggak disiksa lagi, sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Atau bisa juga dengannya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Ada orang yang ingin derajatnya tinggi, mendekat ke para nabi, mendekat ke para siddiqin,
mendekat ke para syuhada, mendekat kepada orang-orang saleh yang rajin ibadah tapi malas-malasan ibadahnya. Sholat cuma yang wajib saja, puasa cuma yang wajib saja, baca Quran kadang baca kadang enggak, ingin derajat yang tinggi, atau baca Quran sehari cuma satu ain saja atau satu halaman saja, tapi ingin derajat yang tinggi. Sedangkan orang-orang dulu membaca Al-Quran sampai menghatamkan Al-Quran berkali-kali, sholat malam, puasa sunnah, sholat sunnah, sedangkan dia kurang. Maka Allah kasih musibah yang dengan musibah itu dia bisa mendekat dengan orang-orang saleh. Ya, jadi bukan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, tapi ada kebaikan dan hikmah yang Allah inginkan buat dia. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian? Karena tindakannya di antara berbuat ihsan atau berbuat adil. Demikian pula karena dia memiliki nama-nama yang seluruhnya indah. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, ya, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, ya, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ini kan nama-nama yang menunjukkan sifatnya. Oh, berarti Allah Maha Pengampun. Betapapun besar banyak dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah tetap membukakan pintu taubat untuknya. Ar-Razzaq, dia selalu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, Al-Hakim, Maha Bijaksana dalam tindakannya dan seterusnya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Demikian pula karena sifat-sifatnya yang sempurna dan tinggi, ya, sifat-sifatnya yang sempurna dan tinggi dan tidak memiliki cacat dan kekurangan sama sekali. Sifat Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mendengar segalanya, enggak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, terkadang kita sebagian tahu, sebagian enggak tahu. Mendengar enggak semua kita dengar. Coba suara semut, apa kedengaran sama kita? Kan enggak. Ya. Demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala, dia ya, kata Allah dalam Al-Qur'an di ayat Kursi, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, menunjukkan Allah bersih dari cacat, Allah bersih dari kekurangan. Dia tidak pernah ngantuk, juga tidak pernah tidur, ya. Ya, itu kan sifat kekurangan kalau ngantuk. Sifat kekurangan kalau tidur. Kalau seandainya ya Allah ngantuk atau Allah tidur, bisa banyak yang terbengkalai di antara makhluknya, banyak yang tidak mendapatkan rezeki. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Hayyul Qayyum, Maha hidup dan senantiasa, yakni jaga dan Maha berdiri sendiri, ya, sehingga nggak ada yang terlewat, nggak ada yang luput, dan semua mendapatkan jatah rezeki. Dan kullu yaumin huwa fi syan, setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk. Ya, ada yang diberikan rezeki, ada yang dia hidupkan, ada yang dia wafatkan, ada yang dia ciptakan dan seterusnya. Ya, semua, ya, wa man dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi melainkan atas tanggungan Allah rezekinya. Ya. Bagaimana kita lihat misalnya kucing, kita nggak memberikan makan sehari-hari kepada dia, kok dari kemarin masih hidup sampai sekarang dan seterusnya masih hidup. Siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hewan-hewan yang kadang hanya mengandalkan perut, berjalan ke sana kemari, nggak bisa melihat, tapi kok masih bisa hidup? Siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ya, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya. Ya, la takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya itu makhluk masih hidup dari kemarin-kemarin, ya, sampai sekarang. Coba kalau kita yang ngurusin, ya, kita seandainya kita kurung dalam kandang apa saja, entah itu mungkin kucing, entah itu kelinci, entah itu ayam, ya mungkin sehari supaya itu besok udah mati. Ya, itu karena makanya mengurung kucing itu sampai mengakibatkan seorang masuk ke dalam neraka kalau dia tidak memberinya makan. Ya, mengurung binatang sampai, karena kalau sudah dikurung berarti tanggungan dia.
dia punya kewajiban. Tapi kalau sudah dilepas itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kalau dilepas malah dia hidup karena Allah yang memberikan rezeki. Ya, kalau yang kita yang coba memberikan rezeki, ya kita kurung, ya, mungkin hanya sebentar hidup setelah itu mati. Ya, tapi kalau dilepas dia hidup. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Ya. Nah, ini bagaimana yakni sifat Allah Subhanahu wa taala ya bersih dari kekurangan, bersih dari cacat. Dia enggak lupa, dia enggak ngantuk, dia enggak tidur. Ya. Semuanya ya diketahui oleh Allah. Semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian ya karena nikmat-nikmatnya yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya. Dan kita akan rasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat yang dari luar, yang ada pada diri kita. Kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan. Itu merupakan nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat besar. Kita akan ketahui besarnya nikmat tersebut kalau dicabut salah satu. Anggaplah mata dicabut, nggak bisa melihat. Itu bukan main besarnya nikmat melihat. Nggak bisa mendengar, kita akan merasakan besarnya nikmat mendengar. Nggak bisa bicara, kita akan merasakan besarnya nikmat bisa bicara. Maka perhatikanlah orang-orang yang mendapatkan misalnya yang mungkin tidak bisa melihat. Ya, betapa coba rasakan nikmatnya bisa melihat, kita merem sebentar saja. Mungkin 1 jam, nggak usah dalam keadaan kita jaga, bukan dalam keadaan tidur. Kita akan mengetahui besarnya nikmat melihat. Kita bisa melihat keindahan, kita bisa melihat bentuk orang, bentuk sesuatu. Ya, beda dengan tidak bisa melihat. Dia tidak mengetahui keadaan seseorang gimana, pemandangan yang indah gimana. Makanya nikmat melihat nikmat yang sangat besar sekali. Ya. Dan bagi siapa yang qadarullah misalnya tidak bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ganti yang lebih baik daripada matanya, yaitu surga. Ya, kalau dia bersabar. Ya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak? Ya, karena itu nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi yang kita dapatkan, nikmat makanan, nikmat minuman. Dia ciptakan hewan-hewan, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia turunkan hujan dari langit. Ini semua nikmat yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada umat manusia. Ya. Belum lagi nikmat agama, nggak dibiarin manusia setelah diciptakan, ya, bahkan disiapkan kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan jasmani, bahkan kebutuhan rohani pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutus yang namanya Rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya kitab, ya, agar manusia dapatkan bimbingan, ya, agar manusia tidak salah jalan, agar manusia tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia, ya, agar mereka mengetahui jalan mana yang harus mereka tempuh, agar mereka kenal sama Tuhan mereka. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka meninggalkan agama, ya, meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita meninggalkan petunjuk dan pedoman hidup. Kita bakal tersesat. Ya, di tengah manusia banyak menyerukan untuk meninggalkan agama. Meninggalkan agama berarti meninggalkan kitabullah dan meninggalkan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada penyimpangan, yang ada kesesatan, ya, yang ada penyimpangan, yang ada kesesatan. Ya, ketika orang-orang banyak mau menawarkan jalan hidup dan isme-isme ke tengah manusia, tetapi coba lihat hasilnya. Di antara mereka ada yang menyerukan kepada kebebasan liberalisme. Ya,
sudahlah hidup ini kita mendingan bebas saja lah, nggak usah pakai aturan. Udah manusia berbuat sekehendaknya. Ya, yang ada kekacauan. Jangankan dalam hidup, ya dalam contoh lah, misalnya dalam berlalu lintas saja. Tidak ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas, orang parkir sembarangan. Ketika ada persimpangan jalan terus dilewati, tidak ada yang namanya lampu jalan ya untuk berhenti dan terus ya, lampu hijau, lampu merah ya. Yang ada kekacauan, kemacetan, kecelakaan ya. Kemudian jalan kecil, orang ngebut-ngebutan terserah ya. Udah tahu itu jalan kecil yang kadang-kadang tempat anak-anak lewat dia ngebut sampai nggak ada nggak ada aturan, bebas aja udahlah, mau kecepatan 100 km per jam juga nggak apa-apa meskipun jalan kecil. Nah ini kalau nggak ada aturan, yang ada bahaya ya, yang ada rawan kecelakaan ya. Nggak ada aturan, orang parkir di sembarang jalan taruh sehingga terjadi kemacetan ya, kekacauan dan lain sebagainya. Maka pentingnya aturan itu untuk mengatur manusia ya. Sudahlah istilahnya, nggak apa-apa kalau kita suka lawan jenis misalnya, udah nggak apa-apa yang namanya perzinahan. Seperti ada coba-coba aturan ditetapkan terkait dengan kekerasan seksual. Kalau dilakukan atas dasar persetujuan, suka sama suka, nggak apa-apa. Niatnya awalnya meminimalisir kekerasan seksual, cuma caranya salah dengan melegalkan kalau dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah ini juga sama, mau coba tawarkan produk manusia yang ada kerusakan, yang ada nggak apa-apa zina kalau dilakukan atas dasar suka sama suka. Orang seperti ini yang nggak mikir ke depan, mikirnya senang pada saat itu, yang mikir kayak anak-anak. Ya kalau anak-anak ya wajar, istilahnya ingin senang pada saat itu, tidak melihat ke depan. Ya, tapi orang yang berpendidikan harusnya melihat ke depan, ya, melihat bahayanya kalau itu dilegalkan. Ya, yang ada nanti banyak terjadi perzinahan, yang ada nanti wanita ya sampai hamil di luar nikah. Kalau tidak diikat dengan pernikahan, laki-laki nggak tanggung jawab, pergi meninggalkan si wanita ini, ya, sedangkan si wanita menanggung malu, menanggung hamil, kemudian melahirkan, kemudian lahirlah anak, dia harus menyusuinya, dia harus menafkahinya. Kalau si laki-laki tidak diikat dengan pernikahan, dia enak aja, habis manis sepah dibuang, ditinggalin. Kemudian si anak ini dia nggak mendapatkan kasih sayang, kemudian anak ini nggak mendapatkan pendidikan, ya. Kemudian anak ini tidak mendapatkan nafkah. Ini namanya laki-laki nggak diikat sehingga dia bebas begitu saja. Makanya Islam mensyariatkan boleh kita suka dengan lawan jenis, cuma ya dengan cara menikah, bukan dengan cara dibebasin, gitu. Yang penting suka sama suka. Kalau seperti ini sama seperti binatang, ya. Nah ini kadang-kadang manusia nggak berpikir seperti itu, ya. Karena akibatnya nanti kalau dilegalkan perzinahan, nanti ya kasihan yang akan terlantar adalah wanita dan anak-anak. Ya laki-lakinya enak, ya setelah pakai, setelah itu ditinggalkan, nggak diikat dengan pernikahan. Yang kasihan si wanita nanggung malu, kemudian buat dia lahiran. Terkadang karena nanggung malu ada yang sampai menggugurkan, naudzubillah min dzalik. Kemudian buat nafkah, sedangkan anak juga butuh kasih sayang, butuh pendidikan, butuh nafkah. Siapa yang akan nafkahi kalau laki-laki nggak diikat gitu dengan pernikahan dan seterusnya, ya. Nah maka segala seruan yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah seruan kepada kerusakan, ya, seperti liberalisme, sekularisme, komunisme, ateisme, kapitalisme, ya, dan seterusnya.
Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab yang menjadi pedoman agar manusia keadaannya baik, ya. Mengutus rasul, ya, agar manusia mendapatkan bimbingan, itu yang diikuti. Itulah kebenaran yang mutlak. Adapun ketetapan manusia, ya, itu jangan sampai sebagai urutan pertama. Jangan sampai ada pernyataan sebenarnya hukum yang pertama itu adalah kesepakatan, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Ini salah. Yang pertama jelas Al-Quran. Kalau dia mengaku Muslim, harusnya Al-Quran didahulukan, As-Sunnah. Kemudian ketetapan manusia bisa, ya, kita ikuti selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan As-Sunnah, gitu ya. Nah itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, juga berhak mendapatkan pujian secara mutlak, ya, karena kebijaksanaannya. Dia maha bijaksana dalam firman-Nya. Al-Quran penuh dengan kebijaksanaan, ya, firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan. Coba lihat ketetapan yang ada dalam Al-Quran, ya, perintah mengesahkan Allah, larangan berbuat syirik, perintah berbakti kepada orang tua, larangan berbuat durhaka, perintah menyambung tali silaturahim, larangan memutuskan tali silaturahim, perintah berbuat adil, larangan berbuat zalim, perintah berbuat baik kepada tetangga, larangan menyakitinya. Apa ini bukan kebijaksanaan? Gitu ya. Firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan. Belum lagi ditambah dengan adanya motivasi, ya, menerangkan pahala bagi mereka yang berbuat baik, siksa bagi mereka yang berbuat buruk, sehingga manusia akan terdorong berbuat baik. Coba bandingkan dengan program-program manusia ingin memperbaiki rakyat, ya, tetapi hanya sekedar usulan-usulan, tidak menerangkan pahala yang akan diperoleh, siksa kalau meninggalkannya. Yang ada tidak termotivasi, ya. Jangankan anak-anak saja, ya, apalagi kita, ya, ya sama gitu ya. Kita kalau disuruh mengerjakan sesuatu tapi tidak dijanjikan, maka kita tidak termotivasi, ya. Kita disuruh untuk dalam satu perusahaan mengerjakan cuma tidak dikasih reward, misalnya tidak dikasih tambahan penghasilan, kalau lembur tidak dikasih jatah tambahan, yang ada kita tidak termotivasi, ya, karena ya sudah fitrah manusia, dia akan terdorong ketika ada iming-iming, dan pahala Allah jauh lebih baik, ya, maka manusia akan termotivasi, ya. Bandingkan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan manusia, ya, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera." Dengan pernyataan manusia, wahai manusia, berakhlak baik, ya, sikap sopan santun, cuma tidak diterangkan pahalanya apa-apa. Ada nggak termotivasi? Nah inilah, ya, yang coba-coba digulirkan ke tengah-tengah manusia, terutama di negeri kita. Nanti pelajaran agama nggak usahlah, ganti dengan pelajaran moral dan budaya, sama aja, ya, nggak akan termotivasi. Islam, ya, ketika mengajak sesuatu berikan motivasi pahala yang akan diperoleh, ya. Kemudian ketika melarang sesuatu menerangkan juga siksa yang akan diperoleh, sehingga seorang akan berusaha mengerjakan perintah Allah. Ditambah lagi dengan pengawasan Allah, ditambah lagi dengan adanya hari pembalasan, itu semua akan terdorong beramal soleh. Nggak ada yang namanya sedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kecuali dalam Islam saja. Orang dulu sampai bersedekah meskipun orang pada nggak melihat, karena yakin Allah melihat, ya. Coba kalau umpamanya tidak ditambahkan dengan pengawasan Allah, ya, yang ada orang hanya berbuat baik di tengah-tengah manusia, di hadapan manusia. Ketika sepi, ya, dia nggak mau berbuat baik. Nah inilah bedanya pendidikan Islam, betul-betul punya takdir, pengaruh dahsyat dalam kehidupan manusia. Nah ini, ya, memang yang mensyariatkan kan Allah yang maha bijaksana, ya. Allah bijaksana dalam firman-Nya. Bukan hanya dalam firman-Nya, dalam perbuatannya bijaksana. Lihat
ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dia menciptakan berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam. Kalau seandainya kehidupan ini cuma siang saja, nggak ada malam, kita nggak nyaman istirahat, ya, nggak nyaman, siang terus, sedangkan kita butuh istirahat. Kalau seandainya keadaan itu cuma malam saja, ya, nggak ada siang, kita cari rezeki susah, mencari barang yang hilang susah, dan setiap hari harus mengeluarkan energi penerang, kemana-mana harus bawa senter, kemana-mana harus nyalain lampu, ya, kemana-mana harus bawa penerang, repot, ya, karena suasana gelap. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Dia adakan ada waktu-waktunya siang dan ada waktunya malam. Supaya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Bukankah kami telah jadikan siang itu untuk memudahkan kalian mencari penghidupan, ya, mencari rezeki di siang hari nyaman, udah terang, ya. Bagi pemulung lebih gampang nyari barang-barang, ya. Bagi orang yang mungkin ya membajak sawah, mencangkul dan lain sebagainya, enak di siang hari, ya. Kemudian adanya matahari untuk menyinari dan menghangatkan, ya, sehingga kita ya mudah menjemur sesuatu, gitu ya. Kemudian adanya malam, istirahat menjadi nyaman supaya kita nggak terus-menerus beraktivitas, karena kita butuh yang namanya istirahat. Ini kan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa sih gitu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Dia menciptakan kita main-main. Ini juga nggak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ternyata Allah ciptakan kita, ada hikmah di balik itu, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hidup ini dengan beribadah, dan Allah sudah siapkan pahala bagi mereka yang mau beribadah, ya. Jangan kira kita ini di dunia hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk menikmati kesenangan dunia. Tidak untuk itu, ya, kita diciptakan. Bahkan ada, ya, kita memang butuh makan, butuh minum, tapi bukan untuk itu kita diciptakan. Tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bijaksananya Allah. Dia tidak menciptakan kita main-main, enggak ada maksud, enggak ada tujuan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana di samping dalam perbuatannya, dalam syariat yang Dia tetapkan. Di agamanya penuh dengan kebijaksanaan. Ya, kalau kita perhatikan syariat Islam penuh dengan kebijaksanaan. Demikian pula dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta, ada hikmah di balik itu semua. Nah, karena inilah Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak, ya. Dan pujian kepada Allah di sini menggunakan kata alhamdu. Alhamdu itu beda dengan kata al-madhu. Alhamdu itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta kepada Allah, disertai pengagungan kepada Allah. Ya, kita cinta kepada Allah karena kesempurnaan zat-Nya, karena kesempurnaan sifat-Nya, karena kesempurnaan perbuatannya, sehingga menggunakan kata alhamdu. Padahal ada kata yang semakna dengan alhamdu, yaitu al-madhu, ya. Cuma kalau untuk alhamdu kita memuji Allah bisa menambahkan rasa cinta. Sedangkan al-madhu pujian juga artinya, tapi nggak ada rasa cinta. Seperti dulu para penyair, mereka memuji raja-raja. Dalam hati mereka nggak ada rasa cinta kepada raja. Mereka muji para raja supaya dapat imbalan, supaya dapat hadiah dari raja. Mereka buat syair-syair yang memuji raja. Tapi kepada Allah kita tidak seperti itu. Kita memuji Allah, demikian pula kita cinta kepadanya, ya. Sambil kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai rasa ta'zim, pengagungan dan ketundukan, ya. Dan kita yakni memuji Allah Subhanahu wa taala secara mutlak juga, karena dari Allah lah sumber segala kebaikan yang kita peroleh. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang kau peroleh
melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini meskipun bentuknya khabar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, tetapi di dalamnya terdapat perintah agar hamba-hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena inilah ya Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian ya dalam setiap keadaan. Baik ketika mendapatkan nikmat atau mendapatkan kebalikan dari itu, Allah tetap berhak mendapatkan pujian karena tindakan Allah antara ihsan dan antara adil. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya ya perbuatan baik menjadi sempurna. Sebaliknya ketika beliau mendapatkan kebalikan dari itu, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Bahkan sekalipun dapat musibah ya, tingkatan paling tinggi menyikapi musibah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, tingkatan paling tinggi. Ini sebagai terakhir saja. Jadi saya terangkan, kita satu ayat saja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin dulu ya. Orang ketika mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar. Sabar artinya nahan diri, nahan ucapan, meskipun berat. Ya. Nahan ucapan ya ketika mendapatkan musibah, apapun bentuk musibah. Dan manusia ya dalam hidup pasti akan mendapatkan musibah. Ada saat dia mendapatkan musibah. Ya, tidak selalu selamanya senang. Tapi ada saat-saat ya dia akan dapatkan musibah. Dan Allah sudah wanti-wanti, walanabluwannakum, pastikan akan berikan cobaan kepada kamu. Meskipun kita sekarang biasa-biasa saja, alhamdulillah ya saya berada dalam kenikmatan, di rumah perbekalan banyak, di rumah ada keluarga, ada anak, istri, cucu misalnya, nyenengin semuanya. Ada saat kita dapatkan musibah, suatu saat Allah sudah wanti-wanti dan Allah kasih jalannya. Kalau nanti dapatkan itu, ingat ya sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, akan ada masa kami akan uji kalian bisa dengan ketakutan ya, minal khauf wal ju', kelaparan yang tadinya wah kerjaannya nyaman, penghasilannya besar, akhirnya dia bisa di PHK, akhirnya dikurangi gajinya ya, kayak kemarin karena pandemi misalnya gitu ya. Wa naqsim minal amwal, ya hartanya tadinya banyak kok jadi kurang ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, bahkan sampai mungkin di antara keluarganya ada yang dipanggil orang yang dia cintai, entah itu istri, entah itu anaknya, entah itu saudaranya. Wa naqsim minal, ada masa akan dapatkan ujian berbagai macam bentuknya. Wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat, dan hasil panennya mungkin dia ketika menanam kok kurang ya. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira buat mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini punya Allah dan akan pulang kepadanya ya. Orang yang seperti ini ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, akan dapatkan rahmat ya, dan keberkahan, dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Nah, sikap pertama adalah sabar. Dia tahan mulutnya, tahan tindakannya. Tahan mulutnya dari protes. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan musibah ini seperti ini kepada saya? Kenapa? Dulu saya nyaman, harta saya banyak, dulu saya punya keluarga besar. Engkau panggil satu persatu ya Allah. Ya dia protes, dia nggak terima. Ini namanya nggak sabar. Keluh kesah. Ini namanya nggak sabar. Itu semua tidak bisa menarik yang telah diambil. Yang ada semakin bertambah penderitaan ya, karena nggak sabar. Demikian pula seorang harus menahan sikapnya, jangan sampai melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar ya. Kalau misalnya perempuan, misalnya kalau dulu zaman jahiliyah meratap ya, teriak-teriak ya, nggak terima dicabut istilahnya nyawa anaknya misalnya, teriak-teriak, mungkin jambut-jambut cap jambak
rambut, mungkin nampar pipi, mungkin jedorkan kepala, mungkin guling-gulingan. Itu semua mereka tidak sabar. Padahal tidak boleh seperti itu. Sikap seperti itu yang ada bukan dapatkan pahala, dia dapatkan dosa dan malah semakin bertambah penderitaannya. Tapi kalau dia sabar, dia dapatkan pahala yang besar dari situ. Tingkatan yang di atasnya adalah ridho. Ridho artinya sejuk pandangannya. Kemudian dia memahami hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat dia. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan musibah itu mungkin ingin meninggikan derajatnya atau ingin menghapuskan dosa-dosanya dan sebagainya. Sehingga dia nyaman ketika mendapatkan musibah, dia tenang. Ya, kata ulama, ar-ridha hilyatu awliyaillah. Ridho, sejuk matanya, nyaman, itu adalah perhiasan para wali Allah. Para wali Allah perhiasannya itu bukan gelang yang tebel-tebel bijinya, atau kalung yang tebel-tebel bijinya, atau cincinnya sampai banyak di setiap jari. Itu bukan perhiasan wali Allah. Tampak kelihatan beda dengan yang lain. Bukan itu perhiasan wali Allah. Wali Allah perhiasannya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nyaman. Itu tingkatan kedua. Tingkatan paling tingginya bersyukur. Itu tingkatan paling tinggi. Dapetin musibah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu berat tapi ya itu tingkatan paling tinggi. Ya. Makanya ada dalam hadis riwayat Ahmad, ketika ada seorang hamba, anaknya dicabut nyawanya, Allah kirimkan malaikat mencabut nyawa, kemudian mencabut nyawa anak hambanya. Kemudian dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala laporan. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, sedangkan Allah memberitahu, qabattum samarata fuadi abdi. Apakah kalian telah mencabut buah hati hambaku? Mencabut nyawa buah hati hambaku. Buah hati maksudnya karena sangat dicintainya. Qalu na'am, para malaikat mengatakan iya. Famadaka, apa yang dia ucapkan? Hamidaka wa athna alaik. Dia malah memuji engkau ya Allah dan menyanjungmu. Ya, orang kalau ini malah dia malah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, maka sebagai balasan untuknya Allah berfirman, ibnuhu baitan, siapkan untuk dia istana. Wasamuhu baital hamdi, dan berilah nama istana itu dengan istana penuh dengan pujian. Itu tingkatan paling tinggi. Dicabut nyawa kekasihnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu akan disiapkan istana penuh dengan pujian, dan nanti Allah akan pertemukan lagi selama sama-sama di atas keimanan. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya di atas keimanan, kami akan pertemukan. Akan dipisahkan kalau beda akidah, akan dipisahkan. Maka kalau kita sayang sama anak, kita harus samakan akidah mereka dengan kita, supaya sama didik. Sebagaimana Luqman mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Biasanya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kalau kita nggak siap didik, masukkan ke sekolah-sekolah Islam, yang di sana diajarkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Jangan kita nggak menjalankan sebabnya, didik enggak, masukin anak ke sekolah Islam enggak, gimana anak akan jadi soleh gitu. Dan orang yang paling nggak sayang kepada anak, yang biarin anaknya pindah agama, itu orang yang paling nggak sayang kepada anaknya, karena sama aja menyiapkan anaknya akan berpisah dengannya selama-lamanya. Berkumpul di dunia, hanya sebentar, setelah itu akan berpisah selama-lamanya. Itu orang yang paling nggak sayang sama anaknya gitu. Baik, saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin, dan insyaallah mungkin kita lanjutkan pada tafsir ayat yang berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, pada kesempatan yang selanjutnya. Baik, sampai di sini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.